Ada sebuah alam di luar panca indera kita, alam energi, getaran, dan keterhubungan. Di alam inilah para spiritualis berada. Mereka tidak didefinisikan oleh ritual atau dogma, tetapi oleh kepekaan mereka yang tinggi terhadap dunia tak kasat mata. Hidup mereka adalah jembatan antara yang nyata dan yang tidak nyata. Spiritualis berjalan di antara kita, seringkali tanpa disadari. Penampilan luar mereka mungkin tampak biasa saja, berbau dengan kehidupan sehari-hari. Namun, di balik itu semua, terdapat kedalaman persepsi yang membedakan mereka. Mereka selaras dengan nuansa energi yang halus, merasakan getaran yang tak terdeteksi oleh kebanyakan orang. Kepekaan yang tinggi ini bukanlah kekuatan super, melainkan kondisi kesadaran yang terasa. Sebuah anugerah yang dipupuk melalui introspeksi, meditasi, dan penghormatan mendalam terhadap keterhubungan semua hal. Bagi para spiritualis, dunia ini hidup dengan energi. Setiap pikiran, setiap emosi, setiap makhluk hidup memancarkan getaran yang unik. Ini bukan sekadar konsep filosofis. Ini adalah kenyataan nyata yang mereka alami setiap hari. Indera mereka yang tinggi memungkinkan mereka untuk merasakan energi-energi ini sejelas kita melihat warna atau mendengar suara. Mereka dapat merasakan kegembiraan dalam tawa bersama, kesedihan dalam hati yang berat, dan odos ketegangan di ruangan yang ramai. Kepekaan ini melampaui interaksi manusia. Mereka selaras tinggi dalam sesawan yang terdefing jika nampak. Bumi bukan kamsali, melainkan saya hidup dan nafas. Dunia seorang spiritualis tidak selalu damai. Kepekaan mereka yang tinggi membuat mereka terpapar pada spektrum emosi manusia, baik terang maupun gelap. Namun, mereka menavigasi lanskap yang kompleks ini dengan ketahanan yang luar biasa. Kekuatan mereka terletak pada hubungan mereka yang dalam dengan sumber segala sesuatu. Mereka menemukan penghiburan dalam meditasi, mengambil dari sumber kedamaian batin yang memungkinkan mereka untuk tetap membumi di tengah kekacauan. Kedamaian batin ini bukanlah kepasifan. Itu adalah kekuatan tenang yang memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan dengan kejelasan dan kasih sayang. Mereka tidak kebal terhadap badai kehidupan, tetapi mereka menghadapinya dengan keanggunan dan ketabahan yang dapat menginspirasi dan membuat kita takjub. Kekuatan seorang spiritualis tidak untuk ditakuti, tetapi dihormati. Mereka tidak berusaha untuk mengontrol atau memanipulasi, tetapi untuk memahami dan menyembuhkan. Bakat mereka bukanlah senjata, tetapi alat untuk berbelas kasih. Hubungan mereka yang mendalam dengan dunia tak kasat mata memungkinkan mereka untuk menawarkan wawasan dan bimbingan yang unik. Mereka dapat membantu kita menavigasi tantangan hidup, menemukan makna dalam pengalaman kita, dan terhubung dengan kebijaksanaan batin kita sendiri. Namun, penting untuk mendekati mereka dengan kerendahan hati dan rasa hormat. Bakat mereka tidak untuk dieksploitasi atau diuji. Melakukannya berarti tidak menghormati individu tersebut dan juga keseimbangan dunia spiritual itu sendiri. Bagian 5, sebuah panggilan untuk saling memahami, menjembatani kesenjangan antar dunia. Di dunia yang semakin didorong oleh hal-hal yang nyata dan terukur, kebijaksanaan spiritualis menjadi lebih berharga dari sebelumnya. Mereka mengingatkan kita bahwa ada lebih banyak hal dalam hidup ini daripada yang terlihat oleh mata. Mereka menantang kita untuk melihat melampaui permukaan dan menjelajahi kedalaman diri kita sendiri. Namun, seringkali terdapat kesenjangan antara dunia spiritualis dan dunia sehari-hari. Menjembatani kesenjangan ini membutuhkan hati dan pikiran yang terbuka. Dibutuhkan kesediaan untuk mendengarkan, belajar, dan menerima cara pandang baru. Kita harus menciptakan ruang untuk berdialog, berbagi, dan saling menghormati. Hanya dengan begitu kita dapat mulai benar-benar menghargai anugerah yang ditawarkan oleh para spiritualis dan belajar dari kebijaksanaan mereka. Bagian 6, dualitas kekuatan, sebuah anugerah dan tanggung jawab.
Kepekaan tinggi seorang spiritualis adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengalami dunia dengan kedalaman dan kekayaan yang hanya bisa dibayangkan oleh kebanyakan orang. Mereka melihat keindahan dalam hal-hal biasa, menemukan makna dalam kekacauan, dan mengalami koneksi dalam bentuknya yang paling murni. Namun anugerah ini ada harganya. Mereka terus-menerus dibombardir oleh energi, baik positif maupun negatif. Mereka merasakan kepedihan dunia setajam kegembiraan. Aliran energi yang konstan ini bisa sangat membebani. Dibutuhkan manajemen yang cermat, batasan yang kuat, dan pemahaman yang mendalam tentang batasan diri mereka sendiri. Jalan spiritualis bukanlah untuk mereka yang lemah hati. Ini adalah jalan pertumbuhan yang konstan, penemuan jati diri, dan dedikasi yang tak tergoyahkan untuk keseimbangan. Bagian 7. Jalan spiritualis, hidup yang didedikasikan untuk keseimbangan. Kehidupan seorang spiritualis adalah tindakan penyeimbangan. Mereka harus menavigasi tuntutan dunia material sambil memelihara hubungan mereka dengan alam spiritual. Mereka harus belajar melindungi diri dari kenegatifan sambil tetap terbuka terhadap keindahan dan keajaiban yang mengelilingi mereka. Ini bukanlah jalan isolasi. Spiritualis sering menemukan penghiburan dan dukungan dalam komunitas individu yang berpikiran sama. Mereka berbagi pengalaman, menawarkan bimbingan, dan saling membantu menjaga keseimbangan. Jalan spiritualis adalah perjalanan seumur hidup untuk penemuan jati diri, pertumbuhan, dan pelayanan. Ini adalah jalan kasih sayang, kebijaksanaan, dan dedikasi yang tak tergoyahkan untuk mengejar kebenaran dan pemahaman. Bagian 8. Warisan kebijaksanaan, menghormati para pemandu spiritual di antara kita. Spiritualis berperan sebagai pemandu, mentor, dan suar cahaya di dunia yang seringkali diselimuti kegelapan. Mereka mengingatkan kita tentang keterhubungan semua hal, kekuatan kasih sayang, dan pentingnya memelihara kesejahteraan spiritual kita sendiri. Kebijaksanaan mereka adalah anugerah yang harus disyukuri. Wawasan mereka adalah sumber inspirasi, dan kehadiran mereka adalah pengingat bahwa ada lebih banyak hal dalam hidup ini daripada yang dapat kita lihat dan sentuh. Mari kita hormati jalan mereka, belajar dari kebijaksanaan mereka, dan berusaha untuk menciptakan dunia di mana anugerah para spiritualis tidak hanya diterima, tapi juga dirayakan.